menghayati fungsi menghayati fungsi Al-Quran, menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sudah belajar sebelumnya mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran? Apa? Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, belum. Lupa. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu berfungsi untuk memperjelas pesan-pesan yang ada di Al-Quran. Nah, kalau di Al-Quran itu masih pokok-pokoknya, hadis berfungsi untuk memperjelasnya. Untuk memperjelas apa saja, kayak yang ada di Al-Quran, kandungan-kandungannya, terus apalagi isinya, ya betul. Nah, lalu dalam fungsi hadis ini terdapat 4 fungsi. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu bayan, at-takrir. Apa yang dimaksud mengenai bayan at-takrir? Ada yang tahu? Apa? Bayan at-takrir memperkuat yang sudah dijelaskan dari Al-Quran. Misalkan di Al-Quran sudah dijelaskan, itu fungsinya hadis itu untuk memperkuat lagi, untuk memperjelas lagi, untuk lebih memperdalam lagi. Nah, itu dari bayan at-takrir. Nah, kalian bawa lagi semuanya? Bisa buka Al-Qurannya? Ada Al-Qurannya enggak? Ada apa enggak? Ada. Jangan dibuka ya. Sudah dibuka surat Al-Baqarah ayat 185. Surat Al-Baqarah ayat 185. Sudah. Di bayan at-takrir itu, hadis itu memperkuat atau lebih mengkokohkan lagi kandungan yang sudah ada dalam Al-Quran. Itu contohnya itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 185. Terus siapa? Ya, artinya lain, yang lain artinya silakan. Contoh dari tadi ada tidak diterimanya sholat bagi kalian yang masih berhadas sampai kalian itu suci, sudah punya wudu. Itu terus. Nah, dalam apa namanya? Bayan at-takrir lagi kan ada surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, itu diperkuat lagi, ditakrirkan lagi pada surat Al-Maidah ayat 6. Itu kayak diperkuat lagi. Selain di Al-Baqarah ayat 185 itu ada Al-Maidah ayat 6. Nah, yang kedua ada bayan masih bersifat umum dan memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat dalam bersifat mutlak. Ya, betul. Itu yang dimaksud bayan at-tafsir atau penafsiran dari Al-Qur'annya. Jadi hadis ini berfungsi untuk menafsirkan Al-Qur'annya. Contohnya apa?
untuk melakukan betul. Yang ketiga yaitu bayar atas rate. Iya kan? Bayar atas rate. Nah, apa yang dimaksud bayar atas rate? Yang ketiga bayar atas rate, ada yang tahu? Bayar atas rate atau memberikan kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Saya ulangi. Betul. Mengenai tentang zakat fitrah, di Al-Quran itu dijelaskan kalian wajib untuk membayar zakat fitrah, tetapi kalau di hadis itu diperinci mengenai aturan-aturannya. Misalkan kayak saya zakat fitrah itu misalnya berapa? Kalau misalkan 1 sak gandum ataupun kurma itu kan lebih jelas. Tetapi kalau di Al-Quran itu masih kayak umumnya, kayak ya wis diperintahkan untuk melakukan zakat fitrah, dijelaskan mengenai berapa yang itu bahkan itu contoh dari bayar kasih itu diperinci lagi apa lo dijelasnya mengenai aturan-aturan hukumnya seperti itu. Terus yang keempat masih baca ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Ada wasiat bagi ahli waris. Ini hadis ini contohnya di surat Al-Baqarah ayat 180. Bisa kalian lihat, bisa kalian buka. Oke. Tetapi bayan an-nasah ini masih diperdebatkan oleh beberapa jumhur ulama. Jadi kayak belum pasti gitu loh, masih ada perdebatan antara ulama mengenai hadis mutawatir. Itu masih diperdebatkan. Apa saja? Selanjutnya, kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran itu adalah pokok utamanya, sedangkan hadis adalah pokok kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis itu fungsinya untuk mendampingi Al-Quran. Kayak kesendirian yang Al-Quran itu diperjelas oleh hadis seperti itu. Sampai sini paham mengenai materi yang sudah saya jelaskan? Paham ya? Oke. Untuk itu nanti setelah ini ada kuis. Nanti kalian bisa mengerjakan kuis itu mengenai materi yang sudah saya jelaskan dari kemarin sampai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bisa dimengerti? Waktu pengerjaannya 24 jam dari nanti yang saya kirim. Misalkan saya kirimnya nanti setelah pulang sekolah jam 4 terakhir jam 4 itu ya. Paham? Kerjakan dengan baik, sebelum mengerjakan dibaca lagi materi yang sudah saya ajarkan. Oke? Oke, waktunya sudah. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya atau mungkin ada yang kurang paham. Saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.